Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa kelima berdasarkan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Meneladani murid-murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang mengatakan bahwa seandainya Yesus menyuruh para murid untuk mengikuti tes psikologi sebelum dipilih untuk menjadi murid, sebagaimana lazimnya pada zaman ini sebelum seorang diterima untuk pekerjaan tertentu, maka mungkin hasilnya adalah sebagai berikut. Calon-calon yang dipilih tidak punya latar belakang pendidikan yang memadai. Mereka tidak bisa bekerja sama dalam tim karena mereka sering kali bertengkar di antara mereka. Petrus terlalu emosional dan kadang-kadang bisa meledak-ledak. Andreas tidak punya kualitas sebagai pemimpin. Kedua bersaudara Yakobus dan Yohanes terlalu egois dan ingat diri. Thomas adalah seorang yang ragu-ragu. Matius bukan orang baik karena sebagai pegawai pajak dia adalah musuh nomor satu masyarakat. Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus memiliki sifat-sifat radikal yang bisa membahayakan kelompok. Tetapi ada satu kandidat yang harus diwaspadai. Dia memang kreatif untuk mencari uang, tetapi sangat ambisius dan punya agenda pribadi. Memiliki relasi dengan para pejabat, termotivasi, dan sangat ambisi. Dia adalah Yudas Iskariot. Dia bisa mengorbankan kelompok untuk kepentingannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya bukanlah tanpa kelemahan. Di dalam Injil hari ini, Simon Petrus mengakui sendiri hal tersebut. Dia merasa bersalah karena pada awalnya ia tidak ingin melakukan perintah Yesus mendebarkan jala ke tempat yang dalam. Dia terlalu percaya pada pengalamannya sebagai nelayan. Sebagai nelayan, dia tahu persis bahwa kalau sepanjang malam mereka tidak bisa menangkap ikan, apalagi pada siang hari. Namun akhirnya, dalam keraguan, dia tetap mengikuti titah Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah melakukan penangkapan ikan secara ajaib itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa." Tetapi kalau kita baca Injil, bukan cuma Petrus yang memiliki kelemahan. Hampir semua murid Yesus punya kelemahan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, pernah meminta supaya di dalam kerajaan yang akan didirikan Yesus itu, mereka ditempatkan satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mereka ingin menjadi orang-orang penting dalam kerajaan itu. Bahkan tidak jarang juga mereka bertengkar tentang siapakah yang terbesar dari antara mereka. Karena mereka mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan duniawi di mana mereka akan menjadi orang-orang penting atau pejabat-pejabat di dalam kerajaan itu. Namun, seperti kita tahu juga, sekalipun murid-murid itu memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi berkat keterbukaannya terhadap bimbingan Yesus, mereka semua menjadi murid yang matang, dan kelak kita tahu hampir semua mereka mati sebagai martir untuk membela Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya adalah orang-orang yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi mereka mempunyai satu hal yang positif, yakni komitmen untuk mengikuti Yesus, dan kemudian setelah Yesus bangkit, memiliki keberanian untuk menyerahkan nyawa sekalipun karena iman akan Yesus. Beberapa dari rasul itu, seperti kita tahu, mati sebagai martir karena keberanian untuk mewartakan Yesus yang sudah bangkit. Saudara-saudari terkasih, pada masa ini, Yesus pun memanggil kita untuk melanjutkan karya pewartaan yang telah dimulai oleh para rasul. Mungkin seperti Petrus, kita kurang beriman. Atau seperti Yakobus dan Yohanes yang kadang-kadang ingat diri.
Atau seperti Thomas yang kadang-kadang ragu. Melihat bahwa para rasul yang memiliki begitu banyak keterbatasan, tetapi telah berbuat banyak untuk perkembangan gereja pada awal perkembangannya, maka kita pun dapat melakukan hal serupa. Sekalipun kita, para pelayan sabda ini, memiliki keterbatasan-keterbatasan, kita juga dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan gereja. Semoga berkat kekuatan yang kita terima dari firman Tuhan, kita sanggup menyumbangkan sesuatu untuk perkembangan kerajaan Allah di dunia ini melalui gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.